teman-teman, selamat datang di channel kami. Kami dari Angkatan 25 kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Fala Akbar, kedua Arsen Praditya, ketiga Anggita Florarianti, keempat saya sendiri Bagas Indrajaya, kelima ada Fatimah Putri Retno Mutia. Di sini kami akan bahas tentang analisis kasus pelanggaran nilai berakhlak pada ASN. Ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama ada analisis, kesimpulan, akar permasalahan, dan referensi. Untuk yang pertama, ASN sendiri memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus berpedoman pada core value berakhlak sebagai dasar perilaku kerja pada budaya organisasi. Nilai berakhlak terdiri dari kualitas pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan menciptakan ASN yang berintegritas dan berkualitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN seperti pungutan liar dalam pelayanan publik, terus tidak efisiennya dalam bekerja, serta tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai berakhlak. Karena ASN seharusnya memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi untuk presentasi kali ini, kasus yang ditemukan itu berasal dari berita kaltengpost.com, yaitu yang berjudul "Waduh, ada ASN Kaltim yang bolos kerja selama 100 hari tapi tetap terima gaji". Oke, permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya kasus pelanggaran disiplin ASN di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seorang ASN tidak masuk kerja selama 100 hari tanpa keterangan yang jelas, namun tetap diberikan gajinya. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan kepegawaian meskipun sistem absensi telah berbasis digital. Tindakan tersebut melanggar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS, serta menimbulkan kerugian negara karena adanya pembayaran gaji yang tidak semestinya. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan rendahnya disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Penyebab dari kasus di atas yaitu yang pertama, kurangnya ketegasan dalam penegakan aturan. Tidak adanya tindakan cepat terhadap pelanggaran disiplin membuat ASN merasa pelanggaran dapat dibiarkan. Yang kedua, rendahnya loyalitas terhadap instansi. ASN kurang memiliki rasa pengabdian dan komitmen terhadap tugas organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, budaya kerja yang kurang profesional. Lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran disiplin dapat mempengaruhi perilaku pegawai lainnya. Yang keempat, rendahnya disiplin dan integritas ASN. ASN tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai pelayan publik, sehingga mengabaikan aturan kehadiran dan etika kerja. Yang kelima, kurangnya penerapan nilai akuntabel. ASN tidak menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, sedangkan pengawasan dari atasan juga belum berjalan optimal. Dan yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan kepegawaian. Meskipun sudah menggunakan sistem absensi digital, monitoring dan tindak lanjut terhadap ketidakhadiran pegawai masih kurang maksimal. Untuk nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. ASN seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ketidakhadiran ASN selama 100 hari menyebabkan pelayanan publik menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab tidak dijalankan dengan baik. Hal ini menunjukkan rendahnya komitmen pelayanan kepada masyarakat. Untuk nilai yang kedua, akuntabel. Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai akuntabel karena ASN tetap menerima gaji meskipun tidak melaksanakan kewajibannya. Selain itu, lemahnya pengawasan kehadiran juga menunjukkan kurang optimalnya pertanggungjawaban dari pihak pengelola kepegawaian. Untuk nilai yang ketiga, kompeten. ASN yang profesional harus menjalankan tugas sesuai aturan dan etika kerja. Ketidakhadiran tanpa alasan dalam waktu lama mencerminkan rendahnya profesionalisme dan kesadaran terhadap tanggung jawab ASN. Untuk nilai yang keempat, harmonis. Perilaku ASN yang tidak disiplin dapat menimbulkan kecemburuan dan ketidaknyamanan di lingkungan kerja, terutama bagi pegawai lain yang bekerja secara disiplin. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan suasana organisasi. Untuk nilai yang kelima, loyal. Sebagai pelayan negara, ASN harus menjaga nama baik instansi dan menjalankan tugas dengan penuh pengabdian. Tindakan tersebut menunjukkan kurangnya loyalitas terhadap organisasi
dan aturan pemerintah karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Untuk nilai yang keenam, adaptif. Pemerintah telah menerapkan sistem absensi digital untuk meningkatkan pengawasan kehadiran ASN. Namun kasus ini menunjukkan bahwa sistem tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengendalian disiplin pegawai. Pengawasan disiplin ASN seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pegawai, atasan langsung, dan pengelola kepegawaian. Terjadinya kasus ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan kerjasama pengawasan kehadiran aparatur sipil negara. Berdasarkan pendekatan ASN akhlak, kasus ASN yang tidak masuk 100 hari namun tetap menerima gaji merupakan pelanggaran terhadap nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan harmonis. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai adaptif dan kolaboratif dalam sistem pengawasan kepegawaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan disiplin, integritas, pengawasan, serta penerapan nilai berakhlak secara konsisten agar tercipta ASN yang profesional dan terpercaya. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.